Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan Syarah Salasatil Usul, penjelasan 3 pokok prinsip di dalam agama Islam. Dan kita masih dalam pembahasan tentang tingkatan Islam yang ketiga, yaitu tentang ihsan. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah, beliau menjelaskan tentang dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW tentang ihsan. Nah, beliau berkata, "Wad-dalilu qauluhu ta'ala, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat ke-128. Innallaha, sesungguhnya Allah, ma'al ladzina taqaw, bersama orang-orang yang bertakwa, walladzina, dan orang-orang hum muhsinun, mereka yang berbuat ihsan. Nah, kemudian dalil yang kedua adalah wa qawluhu wa tawakkal 'alal azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubuka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Nah, dalil yang kedua adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 217 sampai 220. Wa tawakkal 'alal azizir rahim, bertawakallah kepada yang maha mulia dan maha penyayang. Alladzi yaraka hina taqum, yang melihatmu wahai Muhammad ketika engkau berdiri, wa taqallubaka fis sajidin, dan ketika tersungkur di dalam sujud-sujud. Innahu huwas samiul alim, karena sesungguhnya ia maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, kemudian dalil yang ketiga adalah wa qauluhu wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhuda idh tafiduna fihi wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama' wala asghara min dzalika wala akbara illa fi kitabim mubin. Wa ma takunu fi sya'nin, dan tidaklah engkau Muhammad ketika dalam satu urusan, wa ma tatlu minhu min Qur'anin, dan apa yang engkau baca dari Al-Qur'an, wala ta'maluna min amalin, dan apa yang kalian amalkan berupa perbuatan, illa kunna 'alaikum syuhuda, kecuali atas kalian ada saksi. Ittufiduna fih, ketika kalian mengamalkannya. Wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama', dan Allah tidaklah lalai atau tidak ada yang tersembunyi dari Rabbmu walaupun hanya sebesar biji zarah apa yang ada di langit, di bumi dan di langit. Wala asghara min dzalika, dan
ya, tidak juga sesuatu yang lebih kecil dari hal tersebut, wala akbar, dan tidak juga yang lebih besar, illa fi kitabim mubin, kecuali semuanya ada di dalam ya kitab yang sangat jelas. Nah, jadi ini adalah tiga dalil dari Al-Quran berkaitan dengan ihsan. Kemudian dalil yang berikutnya adalah dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena ini termasuk hadisnya panjang, ya. Dalil dari sunnah ini adalah dikenal dengan hadis Jibril alaihissalam, ya, di mana Jibril yang menjelma menjadi seorang laki-laki, ya, bertanya kepada Nabi SAW tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan, ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, anta budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yaraka. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, kita akan sedikit membahas tentang dalil-dalil tersebut, ya. Nah, yang pertama adalah di dalam surat, ya, An-Nahl ayat 128. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ya. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kata inna. Ya. Inna itu dalam terjemahannya sesungguhnya. Nah, di dalam bahasa Arab inna di sini maknanya adalah litauqid, ya, untuk menunjukkan penegasan, ya, penguatan, ya, penegasan, penguatan bahwasannya apa? Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan, ya, di mana orang-orang yang berbuat ihsan itu adalah apa? Orang-orang yang mereka memiliki derajat yang paling tinggi. Nah, apa yang dimaksud dengan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan orang-orang yang berbuat ihsan, ya. Nah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam, ya. Jadi ayat ini, ya, menetapkan sifat kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, di mana kebersamaan itu, ya, sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Nah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala ada dua. Yang pertama adalah ma'iyatun amatun, ya, kebersamaan yang bersifat umum, di mana kebersamaan ini, ya, mencakup seluruh makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kebersamaan ini maknanya adalah apa? Karena atau dengan ilmu dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ilmu dan pengetahuan Allah yang sempurna, ya, terhadap segala makhluk, maka seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Bersama makhluknya. Nah, kemudian yang kedua, ya, adalah ma'iyatun khasatun, kebersamaan yang bersifat khusus. Nah, kebersamaan yang bersifat khusus ini, ya, hanya dikhususkan bagi orang-orang yang beriman. Nah, bagaimana bentuk kebersamaan Allah, ya, dengan orang-orang yang beriman, ya, bil hifzi wan nasri wat ta'yidi wat taufiqi, dengan memberikan pertolongan, dengan memberikan penjagaan, dengan memberikan penguatan, keteguhan, dan juga hidayah taufik. Nah, maka apa? Penjagaan, pertolongan, ya, peneguhan, penguatan, dan hidayah taufik ini adalah merupakan kebersamaan Allah, ya, dengan orang-orang yang beriman.
Dan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala ini bukanlah kebersamaan Allah yang bersifat zatiyah, ya, dalam sisi zat, ya. Nah, sehingga apa? Di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala ya membersamai makhluknya, membersamai ya dengan orang-orang yang memiliki sifat-sifat tertentu. Misalkan dalam surat At-Taubah ayat ke-40 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz yaqulu lis-sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Ketika Rasulullah SAW itu berkata kepada sahabatnya, yang dimaksud adalah apa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. La tahzan, janganlah ya engkau bersedih hati, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah itu beserta kita. Sesungguhnya Allah bersama kita. Ya. Nah, demikian pula yang kedua adalah apa? Ya, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang memiliki sifat tertentu. Misalkan dalam surat Al-Anfal ayat 46. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Ya. Nah, di dalam ayat ini ya Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang sabar itu ya bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum yuhsinun." Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Ya. Nah, maka apa? Kata takwa di dalam ayat ini digandengkan dengan apa? Kata ihsan. Ya. Seandainya takwa digandengkan dengan ihsan, maka takwa ini maknanya adalah ya meninggalkan hal yang dilarang. Sedangkan ihsan maknanya adalah melakukan hal-hal yang baik. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ketika kata takwa itu digandengkan dengan ihsan, maka apa? Ya, yang namanya ihsan itu adalah kedudukan di atas takwa. Ya. Jadi al-ihsan huwa ghayatun ma yastati'uhul abdu fi tahsinil amal fa huwa darajatu fawqit taqwa. Ya. Jadi ihsan itu adalah satu puncak tujuan yang dapat ya diraih oleh seorang hamba dengan menyempurnakan amal, dan dia itu kedudukannya di atas daripada apa? Takwa. Ya. Kalau misalkan apa? Ihsan itu disebutkan sendiri. Ya. Nah, kemudian ya pada dalil yang kedua ya. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Bertawakallah kepada Zat yang Maha Mulia dan Maha Pengasih. Nah, bertawakal ini maknanya adalah apa? Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan ya urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala itu adalah alladzi yaraka hina taqum. Yaitu apa? Yang melihatmu wahai Muhammad ketika engkau ya berdiri. Ya. Nah, yang dimaksud adalah berdiri di sini apa? Mulai seperti tidur ya. Jadi maaf, yang dimaksud dengan berdiri di sini adalah apa? Berdiri dari tidur untuk melaksanakan sholat tahajud.
Ya. Di mana apa? Tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang melihat kecuali apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disebutkan dengan berdiri ya untuk menunjukkan tentang ya kemuliaan ya dengan apa yang dibaca ketika dalam posisi berdiri. Nah, apa yang dibaca ketika sholat dalam posisi berdiri adalah apa? Al-Quran. Ya, di mana Al-Quran itu adalah apa? Kalam Allah. Nah, demikian pula apa? Wataqallubaka. Ya, dan ketika apa? Ya, takallub itu artinya apa? Berubah-ubah posisi. Ya. Maka kolbu itu disebut dengan kolbu litakallubihi karena sering berubah-ubah. Nah, maksudnya apa? Berubah-ubah antara berdiri, ruku, sujud, duduk. Ya, kenapa? Karena seorang yang sedang melakukan sholat itu tidak tetap pada satu kondisi saja, tetapi dia apa? Berbolak-balik antara apa? Ya, berdiri, ya, ruku, sujud, duduk. Ya. Nah, termasuk dalamnya apa? Fisajidin, bersama orang-orang yang sujud, maknanya apa? Orang-orang yang sholat. Nah, sholat itu disebut dengan sujud, ya, karena sujud ini adalah apa? Posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam hadis Nabi SAW disebutkan aqrabu ma yakunu min rabbih wa huwa sajidun, ya. Ya, artinya apa? Ya, posisi yang paling dekat dari seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika ia sholat. Ya. Sehingga sujud ini termasuk apa? Ya, posisi yang paling afdal ya bagi orang yang sholat. Nah, innallaha huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar dan juga Maha mengetahui. Ya. Nah, kemudian dalil yang ketiga adalah dalam surat ya Yunus ayat 61. Ya, Yunus ayat 61. Wa ma takunu fi sya'nin, tidaklah kalian itu dalam satu urusan, wa ma tatlu minhu min Qur'anin, dan tidaklah kalian itu membaca Al-Qur'an, wa la ta'maluna min amalin, tidak pula apa yang kalian lakukan berupa perbuatan, illa kunna alaikum syuhudan, kecuali kami ya menetapkan bagi kalian adanya bahasa saksi ya istufiduna fi, ketika kalian mengamalkannya ya. Nah, yang dimaksud dengan saksi di sini ya siapa? Kata syuhudan ini ya adalah jamak dari syahid. Ya. Jamak daripada apa? Syahid. Itu apa? Saksi. Nah, maknanya adalah apa? Al-hadir. Ya, hadir itu artinya apa? Ada. Ya. Nah, yang dimaksud dengan saksi di sini adalah apa? Ya, para malaikat yang akan menjadi saksi yang mengawasi dan mencatat setiap perbuatan ya manusia. Ya. Nah, bahkan saksi itu sendiri pun ya ada pada anggota badan manusia. Artinya ketika manusia itu melakukan satu perbuatan, maka tangannya akan menjadi saksi. Ya, kakinya akan menjadi saksi. Ya, bahkan tidak hanya itu saja, bumi di mana dia itu melakukan satu perbuatan, maka bumi itu akan juga menjadi saksi. Ya. Nah, jadi intinya adalah apa? Ayat ini ya mengajak atau menyeru kepada seorang muslim untuk ya menanamkan dalam dirinya ya perasaan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perasaan itu harus ada terus-menerus ya, baik ketika dia melakukan amal soleh. Ya, sehingga apa? Amal soleh itu bisa dilakukan dengan keikhlasan
dan dia bisa bersungguh-sungguh agar amal tersebut ya sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kemudian dalil yang keempat yaitu dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berkaitan dengan ya hadis Jibril, ya, di mana malaikat Jibril alaihissalam itu bertanya kepada Nabi SAW tentang ya perkara agama, yaitu apa? Tentang ya Islam, tentang iman, dan juga tentang apa? Ihsan. Ya. Nah, ikhwani wa akhwati ya rahimani wa rahimakumullah ya. Nah, ketika Nabi SAW itu menjelaskan tentang Islam, iman, dan ihsan, kemudian pada akhir hadisnya Nabi SAW bertanya kepada Umar bin Khattab, ya Umar, at-tadri manis sa'il? Wahai Umar, apakah engkau tahu siapa yang bertanya? Maka Umar bin Khattab mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nah, maka apa? Menjawab dengan ucapan Allahu wa rasuluhu a'lam ini ya diucapkan dalam kondisi tertentu. Ya. Atau dalam kondisi yang berbeda-beda. Ya, misalkan apa? Ketika seseorang itu ditanya tentang masalah agama, maka dia boleh mengatakan Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu, atau Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nah, kenapa? Karena memang yang lebih tahu tentang syariat ini adalah apa? Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu Rasulullah SAW. Ya. Tetapi kalau kita ditanya tentang perkara-perkara yang sifatnya keduniaan atau apa yang terjadi pada saat ini dan seterusnya, maka kita cukup untuk mengucapkan Allahu a'lam. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu tidak mengetahui tentang apa yang terjadi pada saat ini. Tidak mengetahui tentang masalah dunia pada saat ini karena beliau telah wafat. Ya, sehingga tidak tepat kalau misalkan kita ditanya ya berkaitan dengan urusan dunia kemudian kita mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya. Nah, kalau Allah memang yang paling tahu, tetapi apa? Kalau Rasul karena dia sudah meninggal, dia tidak mengetahui ya tentang hal yang terjadi pada saat ini. Ya, seperti itu. Nah, barulah setelah itu Nabi SAW mengatakan ya fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ya, maka itu adalah Jibril yang datang mengajarkan kepada kalian tentang apa? Agama kalian. Ya. Nah, maka yang disebut dengan Islam, iman, dan ihsan ini disebut dengan maratibuddin, ya, tingkatan di dalam apa? Agama. Ya, mulai dari tingkatan paling rendah Islam berkaitan dengan hal-hal yang zahir, kemudian iman berkaitan dengan hal-hal yang batin, kemudian apa? Ihsan, yaitu bagaimana menyempurnakan ya lahir dan batin. Ya. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, ya, setelah kita selesai ya membahas tentang dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, maka beliau berpindah pada pembahasan tentang ya prinsip pokok yang ketiga daripada agama Islam adalah ma'rifatun nabiikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengenal nabi kalian yaitu apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan insya Allah nanti kita akan bahas tentang hal ini pada pertemuan yang akan datang. Ya. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala
Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.